Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Al-ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang pengagungan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, kita lihat pengagungan para malaikat kepada Allah taala. Ya, kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang sangat besar, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jumlah mereka juga sangat banyak. Tetapi mereka semua mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kita bisa lihat bagaimana bentuk pengagungan malaikat sebagaimana disebutkan di surat Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Ya, ketika sudah hilang rasa takut dari hati-hati mereka, yaitu hati-hati para malaikat, mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, al-haq, kebenaran. Dan dia Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis Bukhari, ya nanti kalian bisa lihat di halaman 49, di mana Rasul mengabarkan idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha hud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudum dzalik. Apabila Allah menetapkan satu perkara, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka. Ya, karena patuh, tunduk dengan firman Allah Ta'ala. Ya, firman Allah itu seakan-akan seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang halus, yaitu memekakkan telinga. Nah, sehingga para malaikat itu apa? Jatuh pingsan. Ya, jadi karena saking takutnya para malaikat kepada Allah, mendengar firman Allah, mendengar ucapan Allah saja, para malaikat pingsan. Ya, tersungkur, jatuh pingsan. Padahal firman Allah itu kan tidak selamanya berisi ancaman, bisa juga berisi kabar gembira. Itu pun membuat takut para malaikat. Jadi mendengar ucapan Allah, para malaikat yang sedemikian besar, sedemikian kuat, sedemikian banyak, mereka jatuh tersungkur pingsan. Nah, ini bagaimana mereka betul-betul mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga kita lihat para rasul itu juga mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi para nabi, mereka adalah orang-orang yang menerima wahyu dari Allah. Maka mereka adalah orang yang paling mengagungkan kepada Allah Ta'ala. Ya, bahkan mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita lihat bagaimana Nuh menegur kaumnya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Maka kamu tidak percaya dengan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau juga betul-betul mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kenapa mereka para nabi dan rasul, terlebih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mengagungkan Allah? Pertama, karena mereka memiliki keimanan, keyakinan yang kuat, yang sempurna bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta, penguasa segala sesuatu, yang semua kebaikan berada di tangannya. Nah, kalau orang meyakini Allah seperti ini, pasti dia akan mengagungkan Allah. Karena apa? Meyakini Allah pencipta, penguasa segala sesuatu. Semua kebaikan ada di tangan Allah. Maka bagaimana kita tidak mengagungkan Allah Ta'ala? Kemudian para rasul itu juga meyakini bahwa tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah diberikan oleh Allah kepada makhluk.
Demikian pula tidak ada yang bisa memberikan sesuatu apa yang telah dicegah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah putuskan mati, ya mati. Ketika Allah putuskan sakit, ya sakit. Nah, kemudian juga semua makhluk dan apa yang ada di tangan mereka itu berasal dari Allah Ta'ala. Semua hakikatnya dimiliki oleh Allah, diatur sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ya, maka lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau karena memahami yang seperti ini betul-betul mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, adapun ya dalil-dalil tentang keagungan Allah Ta'ala bisa kalian baca di ayat di buku itu ya. Misalnya di surat An-Nazi'at ayat 27 29. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang telah dibangun oleh Allah Ta'ala? Ya, di mana Allah meninggikan dan menyempurnakan penciptaan langit itu, dan Allah menutupkan malam dengan kegelapan, dan Allah menjadikan siang itu terang benderang. Jadi untuk menunjukkan kebesaran Allah, Allah tanya, mana yang lebih sulit, penciptaan kalian atau penciptaan langit? Kalau Allah mampu menciptakan langit yang sebesar itu, yang sedahsyat itu, tentu Allah lebih daripada langit. Ya, kemudian di surat Yasin ayat 38-40, ya, wasamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Itu merupakan ketentuan dari Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Bulan juga kami tentukan kedudukannya. Lihat pengaturan Allah terhadap matahari dan bulan. Sama-sama di langit, sama-sama berjalan di langit, tetapi tidak pernah tabrakan. Ini menunjukkan keperkasaan, kekuasaan Allah yang maha sempurna. Nah, juga di surat Al-An'am, wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Dia Allah yang telah menurunkan dari langit itu air hujan. Yang dari air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai macam tanaman, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di surat Al-Hajj ayat ke-18, alam tara anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Apa kalian tidak melihat sesungguhnya telah bersujud kepada Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan. Nah, semuanya sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian untuk lebih mengenal lagi tentang kebesaran Allah, kalian nanti bisa baca hadis-hadis di halaman 51 ya. Jadi Allah Ta'ala itu menggulung langit-langit pada hari kiamat. Kemudian Allah meletakkan langit-langit itu di telapak tangannya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, aku adalah penguasa. Mana orang-orang yang menyombongkan diri ketika di dunia? Kemudian Allah menggulung seluruh bumi yang 7, kemudian diletakkan di tangan kirinya. Bayangkan, langit yang 7, bumi yang 7 ada di telapak tangan Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan Allah itu sangat besar sehingga layak dan pantas untuk kita mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.